Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Misteri Sunyi Mencekam, senang sekali kami bisa kembali hadir menjumpai Anda. Tentunya seperti biasa kami akan menyuguhkan cerita-cerita misteri menarik. Dan kesempatan kali ini kami akan berbagi sebuah kisah misteri yang berjudul Kisah Misteri Yuda Tumbal Ibu Susu. Suara bel berbunyi, tanda waktu jam istirahat makan siang. Aku segera bebenah meninggalkan lokasi kerja, lalu bergegas menuju kantin. Di lorong menuju kantin, datang Jaka yang langsung ikut berjalan di sampingku. Yang lain mana, Yud? Emang gak pada makan? Tanya Jaka sambil celingak-celinguk. Ada, Budi sama Arifin tadi lagi ke toilet dulu, nanti nyusul. Jawabku sambil tetap melangkah. Sampai di kantin kami langsung duduk dan pesan makanan. Tak lama kemudian Budi dan Arifin datang ikut bergabung. Makan siang bersama sambil bersenda gurau adalah sebuah ritual wajib yang kami lakukan hampir setiap hari. Lalu tiba-tiba Arifin yang duduk di sebelahku menyikut rusukku seperti memberi tanda. Yud, indah Yud. Makin cakep aja tuh anak, ucap Arifin sambil memandang ke satu arah. Aku cuek, tetap fokus pada makanan yang ada di hadapanku. Jaka dan Budi ikut memandang ke arah yang dituju Arifin. Lalu Jaka ikut bicara menambahkan, iya ya, udah cakep, tinggi, putih, bodinya juga, aduh, katanya sambil geleng-geleng. Budi sambil tersenyum ikut berkomentar, alah, gak usah pada ngimpi. Muka pada hitam gitu kok naksir sama cewek secantik dia, ngaca. Timpal Budi dengan nada mengejek. Aku cuma bisa tersenyum mendengar perbincangan mereka. Tapi kemudian aku juga ikut melirik ke arah yang sama seperti yang mereka maksud. Di ujung meja sana duduk seorang gadis bersama beberapa orang temannya. Namanya Indah, gadis idaman seluruh pria di pabrik ini, bahkan sampai ke lingkungan sekitar. Wajahnya cantik, kulitnya putih bersih, tubuhnya tinggi semampai, seperti artis-artis yang kami sering lihat di TV. Memang sangat pantas kalau dia jadi incaran banyak pria. Dia baru 2 bulan kerja di pabrik ini, tapi dengan kecantikannya, tak butuh waktu lama buatnya untuk segera menjadi primadona. Alah, sok cuek, tapi diem-diem ngeliatin juga. Gak usah sok jual mahal gitu Yud, ledek Arifin yang ternyata memperhatikanku. Aku gugup, langsung kembali fokus pada makananku yang beberapa suap lagi habis. Udahlah Yud, kalau memang suka, langsung pepet aja. Gak usah mikirin Arum, pacarmu di kampung. Di sini kan beda, Budi berkata sambil senyum-senyum. Iya Yud, kalau sama kamu cocok lah. Soalnya kamu yang tampangnya paling mendingan dibanding kita. Terus kamu yang paling kalem, nggak pecicilan kayak Budi, sambut Jaka sambil tertawa. Bener Yud, malah aku beberapa kali memergoki Indah curi-curi pandang sama kamu. Nah, cocok itu. Arifin ikut memanasi suasana. Tahu pada ngawur semua. Udah ya, aku mau sholat dulu. Kalian pada sholat gak? Ucapku sambil berdiri meninggalkan tempat duduk. Bareng Yud, ucap Jaka disusul Arifin dan Budi. Lalu kami semua beriringan menuju musola yang tak jauh dari situ. Saat melintas, nampak Indah sekilas melirik ke arah kami, yang membuat teman-temanku riuh ramai saling klaim kalau Indah melirik mereka. Malamnya aku baru selesai lembur, teman-temanku sudah lebih dulu pulang. Setelah selesai semua, aku segera meninggalkan area pabrik yang sudah sepi sejak tadi. Tiba di depan gerbang, nampak seorang gadis berdiri dekat situ. Indah, batinku berucap. Gadis itu terlihat gugup saat melihatku. Di situ hanya ada kami berdua. Mulanya aku ragu, tapi akhirnya aku beranikan diri mendekat. Baru pulang dah. Lembur juga.
Tanya aku sambil tersenyum. Iya mas, ini baru mau pulang, jawabnya lalu menunduk. Oh, lagi nunggu dijemput. Emang pacarnya belum sampai? Tanya aku sok tahu. Indah nampak sungkan menjawab, tapi lalu membalas, bukan mas, lagi nunggu ojek lewat. Soalnya ojek langganan gak bisa jemput. Loh, kalau sudah malam begini, ojek sudah gak ada. Paling ada di ujung jalan sana, ucapku sambil menunjuk ke satu arah. Mendengar penjelasanku, Indah jadi kebingungan sendiri. Dia langsung terlihat cemas. Entah dapat ilham dari mana, aku spontan berkata, mau aku antar pulang? Ayo, daripada pulang sendiri. Ini udah malam loh, ucapku antusias. Indah kaget, aku juga sebetulnya ikut kaget. Bisa-bisanya keceplosan ngomong seperti itu. Naluri lelaki. Gak usah repot-repot mas, aku bisa pulang sendiri, jawab Indah dengan nada ragu. Gak apa-apa kok, kebetulan aku sekalian mau cari makan malam. Ayo, nanti keburu gelap, ucapku lagi. Akhirnya Indah setuju dengan tawaranku. Lalu kami berjalan beberapa puluh meter, kemudian menaiki angkot yang nampak kosong. Di dalam angkot, Indah hanya diam menunduk, tapi sesekali melirik ke arahku yang duduk di hadapannya. Aku berlagak cuek sambil memandang ke arah luar. Tiba-tiba angkot di stop, 3 orang pria masuk, 2 orang duduk mengampit Indah, 1 lagi duduk di dekat pintu keluar. Lalu angkot lanjut melaju. Mendadak pria di samping Indah mengeluarkan pisau, mengancam sambil berucap lirih, jangan teriak, cepat keluarkan dompet dan HP, sekalian copot itu kalungmu, gertak pria itu sambil melotot. Aku spontan ingin menepis tangannya, tapi orang yang duduk dekat pintu merapat ke arahku sambil mengancam, gak usah macem-macem kalau mau selamat, sambil menodongkan pisau ke arah perutku. Kami sedang dirampok, tapi kali ini mereka kena batunya. Mereka salah sasaran. Aku bergerak cepat. Dalam sekejap 2 orang di samping Indah terjengkang, dan yang menodongku sudah terpental keluar angkot terkena tendanganku. Indah menjerit ketakutan. Angkot berhenti mendadak. 2 orang pria yang tadi terjengkang berhamburan keluar angkot. Sampai-sampai pisau milik salah satu dari mereka tertinggal. Kejadian itu berlangsung sangat cepat. Setelah sang supir memastikan kami baik-baik saja, angkot kembali melaju. Sambil sang supir mewanti-wanti agar kami tetap waspada. Aku baru sadar, ternyata jari tanganku terluka terkena pisau dari salah seorang perampok tadi. Ya Allah mas, itu tangannya berdarah, ucap Indah lalu mengeluarkan sapu tangan dari tasnya, kemudian dibebatkan ke jariku. Gak apa-apa kok, cuma luka sedikit, ucapku sedikit canggung. Akhirnya kami sampai di depan rumah Indah. Gadis yang sejak tadi ketakutan itu kini nampak mulai tenang. Aku pun pamit, menampik ajakannya untuk mampir masuk ke dalam. Tapi Indah nampak berisik keras. Akhirnya aku terpaksa menerima tawarannya. Lagi pula tak ada salahnya mampir sebentar, minimal untuk sekedar minum menenangkan diri. Kini aku duduk sendiri di teras, lalu disusul Ibu Indah ikut duduk bergabung. Tak lama Indah nampak muncul sambil membawa segelas teh manis, lalu duduk di samping ibunya. Aduh, makasih banyak ya Mas Yuda. Kalau nggak ada Mas Yuda, saya nggak bisa membayangkan bagaimana jadinya, ucap Ibu Indah sambil memandang gembira ke arahku. Aku tersenyum kemudian berbincang-bincang sebentar. Dan dari situ baru aku tahu kalau Indah cuma tinggal berdua dengan ibunya karena orang tuanya telah lama berpisah. Setelah beberapa saat, akhirnya aku pamit. Indah nampak senyum-senyum sendiri saat melepas kepergianku. Entah apa yang membuatnya tersenyum. Aku melangkah meninggalkan rumah Indah. Kutengok gadis itu masih tetap berdiri di depan pintu pagar. Tapi aku merasakan ada yang aneh. Terasa seperti ada sebuah aura gaib berada di dekat Indah. Aku berhenti sejenak. Aku penasaran. Kuperhatikan lagi baik-baik. Indah heran melihat aku berhenti.
tapi aku tak menghiraukan gadis itu. Mataku tajam menatap sosok yang berdiri di belakangnya. Sosok besar berbadan hijau dengan taring besar nan panjang di sudut mulutnya, menatap tajam ke arahku. Buto Ijo. Melihat aku yang berhenti, Indah melangkah menghampiriku. Wajah gadis itu nampak terheran-heran. "Kenapa, Mas? Kok tegang begitu? Ada yang ketinggalan?" tanya Indah yang kini ada di hadapanku. Aku kaget, segera menguasai diri lalu spontan menjawab, "Nggak apa-apa. Tadi kukira HP ketinggalan di meja, tapi ternyata ada di saku celana," balasku sebisanya. "Oh ya sudah, kirain ada apa. Aku masuk ke dalam ya. Mas Yuda hati-hati di jalan," balas gadis itu tersenyum lalu berbalik kembali ke rumah. Aku masih terdiam sambil memperhatikan Indah yang melangkah masuk ke dalam rumah, dan Buto Ijo itu masih berdiri di sana. Di dalam angkot menuju pulang, hatiku penuh tanda tanya. Tak habis pikir dengan apa yang tadi aku lihat. Aku merasa ada yang tak beres dengan keluarga Indah. Soalnya setauku, Buto Ijo itu bukan makhluk sembarangan. Dia bukan makhluk receh yang sering berkeliaran seperti pocong dan kuntilanak. Keesokan harinya, entah siapa yang menyebar beritanya. Tersebar luas kejadian tentang aku yang mengantar pulang Indah dan menolongnya dari 3 rampok bersenjata tajam. Hingga pada jam istirahat makan siang, seperti biasa aku dan teman-teman berkumpul di kantin. Mereka tak henti-hentinya membicarakan kejadian itu sambil terus mengolok-olokku. "Cie, yang nganterin Indah pulang Mas Yuda, kesatria pujaan. Cie." Budi meledek sambil cengengesan. Aku cuma bisa pasrah tersenyum kecut, dijadikan bulan-bulanan canda mereka. "Udah lah Yud, langsung aja lah. Kita siap kok jadi wali nikah." Jaka menambahkan. Aku tak bisa berkutik. Waktu terasa sangat lama saat mereka dengan gencarnya saling lempar ledekan dan candaan konyol. Lalu entah dari mana, datang Indah mendekat ke arah meja makan kami. Bisa ditebak, semua teman-temanku langsung cengengesan sambil saling memberi kode dengan gerakan mengangkat-ngangkat alis. Ya ampun. "Mas Yuda, ini ada titipan dari ibu. Sengaja bikin buat Mas Yuda," ucap Indah malu-malu sambil memberikan sekotak penuh kue bolu coklat. "Mantap, kue buat calon mantu," Budi teriak sambil monyong-monyong. Wajah Indah nampak merona merah. Dia sampai kaku tak bisa bergerak. "Terima kasih Indah, kok jadi ngerepotin begini?" ucapku pelan disambut riuh candaan ngawur teman-temanku. Indah makin grogi. Akhirnya dia pamit setengah berlari menjauh pergi. Tak menunggu lama, sekotak kue itu langsung jadi rebutan begundal-begundal yang sejak tadi sudah mengincar, tak memperdulikan diriku. Aku sempat melirik ke arah Indah yang makin menjauh, tapi kemudian, astaga, Buto Ijo itu berdiri di sudut sana menyeringai memandangku. Aku tersentak kaget sampai hampir terjatuh dari tempat duduk. Aku mendapat firasat buruk. Seorang gadis cantik dengan sosok Buto Ijo yang selalu mengawasi. Ada yang tak beres. Sejak saat itu, Indah rajin membawakanku berbagai macam makanan dan minuman. Tapi seperti hari-hari sebelumnya, selalu ada sosok Buto Ijo yang terus mengawasinya, membuatku jadi terusik ingin mencari tahu. Akhirnya pada suatu kesempatan, saat berpapasan di pabrik, aku menawarkan diri untuk mengantarnya pulang nanti sore. Indah nampak senang dan antusias. Sesampainya di rumah Indah, ibunya sangat gembira dengan kedatanganku. Sebentar saja kami sudah larut dalam obrolan dan canda tawa. Sampai akhirnya ibunya nampak terdiam saat aku mulai bertanya, "Maaf Bu, apa ibu merasakan ada sesuatu yang tak biasa pada diri Indah?" ucapku memulai penyelidikan. Sengaja aku bertanya ketika Indah sedang tak ada. Dia baru saja masuk ke dalam kamarnya.
Maksudnya gimana ya Mas Yuda? Ibu kurang paham, jawab Ibu Indah dengan heran. Apa ada perilaku Indah yang kurang berkenan? Kalau memang benar begitu, saya minta maaf. Sambung Ibu Indah menambahkan. Aku terdiam sesaat. Aku tak berani memberitahukan kepada Ibu Indah tentang apa yang kulihat selama ini. Ibu itu terlihat ragu-ragu. Dia seperti tertahan untuk mengutarakan sesuatu. Tapi setelah menarik nafas panjang, dia akhirnya mulai berbicara. Maaf Mas Yuda, saya mau cerita sedikit. Indah itu dulunya anak yang periang. Tapi sejak saya pisah dengan bapaknya Indah, dia jadi pendiam. Ujar sang ibu dengan wajah sedih. Maaf Bu, saya tak bermaksud membuat ibu jadi sedih. Maafkan saya. Jawabku cepat-cepat memotong ceritanya. Aku tak ingin dia makin sedih terbawa perasaan. Sang ibu coba tersenyum sambil diam-diam menghapus air matanya yang sempat menetes. Lalu kemudian terlihat Indah keluar kamar dan langsung ikut duduk bergabung. Tapi aku tersentak kaget melihat Indah yang kini duduk di samping ibunya. Ternyata dia tak datang sendiri. Sang buto ijo berdiri persis di belakangnya dengan wajah yang marah menyeringai melotot ke arahku. Aku langsung berusaha menguasai diri sambil diam-diam menyiapkan ilmu pelindung raga sekedar untuk berjaga-jaga. Kenapa Mas? Kok jadi bengong begitu? Tanya Indah memecah suasana mistis di ruangan itu. Nggak apa-apa. Mungkin aku cuma sedikit capek. Soalnya tadi di pabrik banyak kerjaan. Jawabku coba meredam situasi. Setelah beberapa saat, aku pamit undur diri. Indah nampak sedikit kecewa. Tapi aku coba tersenyum sambil berjanji, lain kali aku pasti datang berkunjung lagi. Di perjalanan pulang, karena sudah terlalu malam, jalanan telah sepi. Aku tak lagi menemukan angkot yang masih beroperasi. Akhirnya aku putuskan untuk pulang berjalan kaki. Lumayan jauh, tapi mau gimana lagi. Sepanjang langkah perjalanan pulang, aku berpikir keras. Jujur saja, kehadiran sosok buto ijo itu mulai mengusik nuraniku. Naluriku berkata bahwa Indah dan ibunya ada dalam bahaya, dan aku tak mungkin hanya diam saja. Akhirnya timbul tekad kuat dalam hati. Aku harus segera mencari tahu apa maksud dibalik semua peristiwa yang sudah kualami. Kini, di dalam kamar kontrakanku yang sempit, aku berusaha berkonsentrasi. Sapu tangan milik Indah yang belum sempat aku kembalikan ada dalam genggaman sebagai pemandu. Ku duduk bersila memejamkan mata, mohon petunjuk Sang Maha Kuasa. Tapi setelah beberapa lama berusaha, aku tak bisa mendapatkan gambaran apa-apa. Ini tak seperti biasanya. Aku tak tahu mengapa. Mata batinku serasa hampa. Lalu aku teringat sesuatu, seseorang yang mungkin bisa membantuku. Perlahan ku raih sekuntum bunga melati dalam saku. Lalu ku panggil nama seorang gadis pemilik suara indah dan merdu, Mayang Kemuning. Kini hadir di hadapanku seorang gadis berpakaian kuning dengan mahkota kecil di kepala dengan semerbak aroma bunga melati memenuhi seluruh ruang. Mayang Kemuning telah hadir, tapi dengan wajah yang cemberut. Aku sedikit heran dengan sikapnya yang tak biasa. Tak ada senyum di wajahnya, tak ada salam sapa dari mulutnya. Mungkin hanya perasaanku saja. Lalu aku utarakan maksudku meminta bantuannya, tapi dia diam saja. Nampak ada sedikit rasa kesal di wajahnya. Aku bingung, gadis ini kenapa? Mayang, kenapa kau diam saja? Apa kau bisa menolongku? Sejak tadi mata batinku tak mampu melihat apa-apa. Mungkin kau bisa membantu. Gadis gaib nan cantik itu melirik sinis. Lalu dengan wajah cemberut dan nada bicara yang ketus, akhirnya dia menjawab, "Buat apa kamu cari tahu tentang gadis itu? Memangnya dia siapa? Kok sampai repot-repot minta bantuanku segala?" Jawabnya lalu membuang muka. Aku kaget mendengar jawabannya. Sesaat aku berpikir,
kenapa dia bersikap seperti itu. Lalu kemudian aku sadar, betapa bodohnya aku. Mayang Kemuning dibakar cemburu. Aku jadi bingung harus bagaimana. Dari semua ilmu bela diri dan ilmu kebatinan yang aku miliki, tak ada satupun ilmu untuk mengatasi situasi seperti ini. Hanya naluri seorang lelaki yang mampu menghadapi keadaan genting seperti ini. Mayang, tak baik kau bersikap seperti itu. Aku hanya mencoba menolong terhadap sesama, tak lebih dari itu. Ucapku dengan nada hati-hati, tapi tak tahu hasilnya nanti. Gadis alam gaib calon istriku itu makin kesal mendengarnya, lalu melotot sambil menjawab, menolong kok dijadikan alasan. Menolong kok pilih yang cantik. Memang awalnya sih menolong, tapi nanti ujung-ujungnya bisa ditebak. Sangat sinis sekali ucapan gadis yang sedang dibakar api cemburu ini. Percayalah Mayang, aku tak bermaksud apa-apa. Semua ini memang benar-benar atas dasar kemanusiaan saja. Kuharap kau bisa mengerti. Ucapku mencoba meyakinkannya. Alah, aku tak percaya. Pokoknya lihat saja. Akan kulaporkan kepada Ibu Ratu, biar tahu rasa. Jawabnya lalu tiba-tiba menghilang pergi. Gawat. Kini tinggal aku sendiri. Aku sudah kehilangan konsentrasi. Bisa-bisanya gadis putri kerajaan gaib cemburu dengan gadis pekerja pabrik. Akhirnya aku putuskan untuk melanjutkan besok saja. Mungkin hasilnya akan berbeda. Lalu kurebahkan diri di kasur dan langsung terlelap. Keesokan malamnya kembali dalam kamar kontrakan dengan situasi yang sama. Aku mencoba berkonsentrasi, menajamkan mata batin, memejamkan mata mohon petunjuk Sang Maha Kuasa. Tapi tak seperti kemarin, kali ini aku mampu melihat melalui mata batin dengan sangat mudah. Tak ada kesulitan berarti. Aku jadi curiga, jangan-jangan kemarin Mayang Kemuning sengaja menghalangi pandanganku. Gadis yang cemburu bisa melakukan apa saja. Kalian catat itu semua. Kini di dalam semedi, aku mulai mendapat beberapa gambaran. Seorang lelaki nampak bersila di hadapan sebuah dupa dan sesaji. Dia nampak fokus memejamkan mata sambil terus mulutnya komat-kamit merapalkan sesuatu. Tak lama kemudian, muncul banyak sekali sosok aneh bertubuh kerdil di hadapannya. Masing-masing datang dengan membawa kantung buntalan, lalu menyerahkan kepada lelaki itu. Aku terperanjat ketika isi buntalan itu dibuka. Uang. Buntalan itu berisi uang yang jumlahnya sangat banyak. Lelaki itu sangat kegirangan, tapi makhluk-makhluk kerdil itu nampak meminta tumbal sebagai imbalannya, dan lelaki itu pun menyanggupi. Biadab. Aku terbakar api amarah. Sudah terlalu sering hal seperti ini kutemui, menukar nyawa hanya untuk kekayaan duniawi. Pagi harinya, seseorang mengetuk pintu kontrakanku. Nampak seorang lelaki setengah tua, tapi sepertinya aku pernah melihatnya. Kupersilahkan dia duduk, lalu kemudian dia memperkenalkan dirinya. Namaku Sularso, Pak D-nya Indah, ucapnya sambil mengulurkan jabatan tangan. Maaf Pak D, ada perlu apa sampai Pak D datang kemari? Tanyaku terheran-heran. Aku tahu siapa dirimu dan aku butuh pertolonganmu, jawab lelaki itu yang membuatku semakin bingung. Maaf Pak D, saya tak mengerti apa maksud Pak D. Aku membalas dengan wajah menduga-duga. Lalu Pak D Sularso menceritakan maksud ucapannya. Waktu kamu datang ke rumah Indah, sebenarnya aku ada di sana. Aku merasakan sesuatu yang berbeda dari dirimu, ucapnya memulai penjelasan. Kamu bisa melihat buto hijau itu kan? Tanya Pak D Sularso yang membuat aku terperanjat. Bagaimana Pak D bisa tahu? Balasku dengan nada menyelidik. Dia cuma tersenyum, lalu memberi jawaban yang membuat aku makin tercengang. Buto hijau itu adalah makhluk suruhanku.
Dia kutugaskan untuk menjaga Indah, dan tidak sembarang orang yang mampu melihatnya. Ya ampun, jadi buto hijau itu justru untuk melindungi Indah. Tapi apa maksud Pak D sampai mengirim makhluk itu untuk menjaga Indah? Menjaga dari apa? Tanyaku lagi. Aku menjaga Indah dari incaran adikku sendiri, bapaknya Indah. Dia bersekutu dengan iblis demi mencari kekayaan dan ingin menjadikan anaknya sendiri sebagai tumbal. Jelasnya panjang lebar. Aku kembali terkejut. Tak kuduga ternyata bapaknya Indah tega berbuat sekeji itu. Teringat hasil semediku semalam, rupanya benar. Yang aku lihat adalah bapaknya Indah. Pantas wajahnya mirip dengan Pak D Sularso. Dulu waktu Indah masih kecil, mereka hidup miskin. Berkali-kali Wardiman, bapaknya Indah, minta petunjuk padaku cara cepat untuk menjadi kaya. Tapi selalu kutolak. Pak D Sularso lanjut bercerita. Dia tahu kalau aku menghabiskan masa mudaku dulu untuk menuntut ilmu kebatinan. Aku sering tapa dan semedi di tempat-tempat keramat. Tapi aku tak akan pernah mau menjerumuskan adikku sendiri. Makanya aku menolak. Tambah Pak D Sularso lagi. Lalu apa yang terjadi Pak D? Ucapku tak sabar menunggu kelanjutan kisahnya. Akhirnya Wardiman pergi mencari jalannya sendiri. Dia terus mencari berhari-hari, bahkan sampai berbulan-bulan, hingga menelantarkan anak dan istrinya. Sambung Pak D Sularso lagi. Lalu karena tak tahan, akhirnya ibunya Indah minta pisah dan membawa Indah pergi bersamanya. Tapi belakangan ini, aku mulai merasakan ada sesuatu yang lain. Setiap kali aku berkunjung ke rumah Indah, lalu aku coba mencari tahu, dan ternyata bapaknya Indah sudah menemukan apa yang dia cari. Kemudian mulai mengincar Indah untuk dijadikan tumbal. Betul begitu, ucapku menyambung cerita Pak D Sularso. Tepat sekali, sahut Pak D Sularso. Dia rupanya telah mendapatkan apa yang diinginkannya, dan kini Indah ada dalam bahaya. Dia nampak serius, lalu kembali berucap sambil memegang pundakku. Makanya waktu kamu datang, aku merasakan suatu kekuatan besar dalam dirimu, dan aku minta kamu mau membantuku menjaga Indah, ucapnya pelan. Menurut perkiraanku, tak lama lagi Wardiman akan melaksanakan niatnya. Makanya aku mohon padamu, tolong jaga Indah, sambungnya lagi dengan nada memelas. Lalu tiba-tiba terdengar HP Pak D Sularso berdering. Lelaki itu nampak terkejut dan panik saat berbicara dengan seseorang di seberang sana. Gawat Nak Yuda, Indah hilang. Barusan ibunya telepon, Indah tak ada di rumah, ujar Pak D Sularso sesaat setelah mematikan HP. Akhirnya kami bergegas menuju ke rumah Indah. Sesampainya di sana, langsung disambut oleh tangisan Ibu Indah yang pecah di hadapan Pak D Sularso. Ya ampun Mas Larso, ini gimana Mas? Indah hilang, ujarnya sambil terisak-isak. Pak D Sularso coba menenangkan Ibu Indah yang nampak sangat terpukul. Aku tertegun, tapi kemudian aku merasa ada sesuatu yang lain di rumah ini. Ibu, Pak D, izinkan saya untuk bersemedi di rumah ini. Semoga Indah bisa cepat kita temukan, ucapku memohon izin. Mereka pun mengizinkan, lalu aku dibawa ke kamar Indah. Aura gaib begitu terasa dalam kamar ini. Aku langsung duduk bersila memejamkan mata, menajamkan mata batin, memohon petunjuk Sang Maha Kuasa. Dalam semediku masih terasa sisa-sisa pertempuran gaib di kamar ini. Rupanya bapaknya Indah mengerahkan sejumlah makhluk gaib untuk mengalahkan buto hijau suruhan Pak D Sularso dan membawa Indah pergi. Kemudian aku ditunjukkan sebuah penglihatan akan sebuah gua kecil berlumut
di tengah hutan dekat 2 buah pohon randu besar yang berjajar. Indah dan bapaknya ada di sana. Selanjutnya cepat-cepat ku akhiri semedi, lalu menceritakan apa yang barusan aku lihat kepada Pak Di Sularso. Lelaki itu nampak geram, lalu kemudian berucap marah. Kurang ajar, sudah gila dia rupanya. Ayo nak Yuda, aku tahu di mana tempat yang barusan kamu ceritakan. Semoga kita belum terlambat. Akhirnya kami pergi menuju ke sebuah lokasi yang letaknya lumayan jauh di perbatasan wilayah. Membutuhkan waktu beberapa jam untuk sampai ke tempat itu. Setibanya di sana, dia segera mengajakku masuk ke dalam hutan kecil yang nampak angker. Ditambah hari sudah menjelang sore, membuat suasana hutan makin mencekam. Akhirnya kami sampai pada tujuan kami, sebuah gua kecil tertutup semak belukar lebat. Di dekatnya nampak 2 buah pohon randu besar yang berdiri berjajar bagaikan sebuah pintu gerbang. Aura gaib nan jahat amat terasa dari dalam gua dan sekitarnya. Pak Di Sularso rupanya juga merasakannya. Lelaki itu nampak siaga, lalu kemudian berteriak lantang. Man, Wardiman, keluar kamu, ucapnya lantang, namun tak ada jawaban. Tapi kemudian terdengar langkah kaki dari dalam gua, makin lama semakin mendekat. Akhirnya muncul seorang laki-laki kurus berkulit hitam, berkumis tebal, sambil membawa sebilah keris di tangan. Hai Mas Larso, mau apa kamu kesini? Lebih baik kamu pulang saja, jangan campuri urusanku, ucap lelaki itu sambil mengacung-acungkan kerisnya. Sudah gila kamu Man, anak sendiri mau kamu tumbalkan. Cepat, lepaskan Indah, atau kamu terima akibatnya, balas Pak Di Sularso tak kalah galak. Lelaki itu yang rupanya adalah Wardiman, bapaknya Indah, nampak menyeringai sinis menatap kami berdua. Pak Di Sularso siaga sambil berbisik ke arahku. Nak Yuda, biar dia jadi urusanku. Lebih baik kamu cepat masuk dan segera bawa Indah pergi dari sini, ucapnya lirih. Aku mengangguk setuju, tapi belum sempat kami bergerak, Wardiman tiba-tiba merangsek menyerang dengan keris terhunus. Aku dan Pak Di Sularso langsung cepat menghindar. Terasa ada suatu kekuatan besar ketika keris itu berkelebat cepat menyerang kami. Pak Di Sularso langsung siap untuk membalas sambil berteriak, ayo cepat masuk dan bawa Indah pergi, biar keparat ini aku yang ladeni, ucapnya sambil melakukan gerakan memukul. Aku paham lalu berniat segera masuk ke dalam gua. Tapi belum sempat aku melangkah, tiba-tiba muncul sesuatu dari dalam gua. Sosok kecil bertelinga lancip dengan kepala botak licin, matanya besar, ada taring kecil di sudut bibirnya, dan hanya mengenakan sebentuk kain penutup seperti popok. Jumlahnya banyak sekali, mungkin puluhan, berhamburan keluar langsung memenuhi area mulut gua, menyeramkan. Aku sudah siap dengan ilmu pelindung raga dan pukulan pemusnah di kedua tanganku. Dan ketika puluhan makhluk itu mulai berlompatan menyerang, segera kuhantamkan kedua tanganku dengan membabi buta. Beberapa makhluk itu terpental dan meraung keras, dan belasan lainnya nampak tertahan gerakannya karena terhalang ilmu pelindung raga. Sebentar saja, seluruh makhluk kerdil itu porak-poranda terkena seranganku. Tapi ini yang aneh, makhluk-makhluk itu seperti tak habisnya berdatangan, gugur satu tumbuh 1000, hingga akhirnya lama-kelamaan tenagaku mulai terkuras. Aku mungkin butuh sedikit bantuan, tapi saat kulirik Pak Di Sularso yang sedang sibuk meladeni Wardiman, nampaknya aku tak bisa mengharap bantuan darinya. Lalu aku teringat sesuatu. Mungkin aku bisa coba minta bantuan dia. Aku mau tahu sehebat apa dia di luar kandang, batinku berucap. Akhirnya aku melompat agak menjauh. Makhluk-makhluk itu kelihatan makin beringas. Mereka segera memburu ke arahku. Waktuku sempit, segera kuusap cincin berbatu merah yang melingkar di jari tanganku sambil berbisik,
Ki Loreng, aku butuh bantuanmu. Ajaib, tiba-tiba saja terdengar auman keras dari dalam rapatnya hutan. Lalu muncul sosok harimau besar dengan mata menyala terang dan wajah yang garang. Tanpa diperintah, Ki Loreng langsung menerjang ke arah kerumunan makhluk-makhluk kerdil yang sesaat lagi tiba ke arahku. Sebentar saja langsung terjadi pergumulan antara dua jenis makhluk gaib itu. Agak sedikit lucu, bagaikan kucing besar sedang bermain-main dengan puluhan anak kecil. Ki Loreng kini sibuk meladeni kumpulan bocah mainan barunya, sedangkan Pak Di Sularso nampak masih gagah bertarung berjurus-jurus dengan Wardiman. Ini kesempatanku untuk masuk ke dalam gua. Aku berlari masuk tanpa halangan berarti. Beberapa makhluk kerdil yang coba menghalangi langsung terpental terpelanting saat ku tendang. Akhirnya kini aku bisa masuk ke dalam gua. Suasana terasa lembab dan suram. Tercium aroma kemenyan yang sangat menyengat. Lalu kemudian aku tersentak melihat pemandangan aneh yang ada di dalam gua. Indah nampak sedang duduk bersimpuh sambil memangku satu makhluk mirip bocah-bocah kerdil tadi. Tapi yang ini lain. Makhluk yang satu ini jauh lebih besar, seumpama yang tadi bocah, yang ini mungkin remaja. Tapi sepertinya dia berjenis kelamin perempuan. Nampak dari rambutnya yang panjang dan kasar, serta payudara kecil di dadanya. Tapi makhluk dalam pangkuan Indah seperti tak menyadari kehadiranku. Dia sedang asik bermanja-manja dengan Indah. Indah pun meladeni bagaikan ibu dan anak. Aku segera mendekat, tapi harus tetap waspada. Sepertinya makhluk yang satu ini punya kemampuan lebih dibandingkan adik-adiknya. Benar saja, baru selangkah maju, makhluk itu langsung melirik ke arahku dengan pandangan tak senang. Dia langsung turun dari pangkuan Indah yang nampak terpaku dengan tatapan mata yang kosong. Kini makhluk itu berposisi membungkuk seperti binatang yang siap menerkam, menyeringai memperlihatkan barisan giginya yang runcing. Aku tak mau buang-buang waktu, tak perlu menunggu diserang. Langsung kulayangkan tinju ke arah makhluk aneh itu. Makhluk itu tak sempat menghindar. Ia langsung meraung keras, terpental membentur dinding gua berlumut. Tapi dia langsung cepat berdiri. Sialan. Pukulan segitu hebat tak mampu melukainya. Makhluk ini benar-benar lebih kuat dari adik-adiknya tadi. Tiba-tiba dia menjerit melengking memekakkan telinga. Dilanjut dengan adegan yang sangat tak disangka-sangka. Dia nampak bergetar. Lalu dengan sangat aneh, tubuhnya seperti membelah diri jadi dua. Dua jadi empat, empat jadi 8. Gila. Kini ruang gua yang sempit dan lembab telah dipenuhi oleh belasan makhluk yang serupa. Pantas saja mereka tak habis-habis kalau ternyata caranya seperti ini. Aku harus pancing makhluk-makhluk sialan ini keluar gua. Aku tak mungkin bertarung di sini. Indah bisa terluka nanti. Batinku berucap. Aku berbalik dan bergegas keluar dari gua. Kulirik ke belakang. Ternyata makhluk-makhluk serupa itu langsung memburu mengikutiku keluar. Bagus. Sesampainya di luar, suasana nampak gelap. Rupanya sudah malam. Aku sampai tak menyadarinya. Tapi saat ku perhatikan, ternyata kini situasi sudah berubah. Pak Di Sularso nampak terbaring sambil meringis memegang dada. Wardiman nampak tersenyum sinis di dekatnya. Sedangkan Ki Loreng nampak tenggelam dalam tumpukan makhluk-makhluk kerdil yang mengerubunginya. Hingga harimau jadi-jadian itu cuma terlihat ekornya saja. Waduh, gawat. Sedangkan kini aku ada di tengah-tengah lingkaran, dikelilingi oleh makhluk berbentuk serupa, siap menerkam dan mengoyak dengan gigi yang tajam. Aku menghela nafas dalam-dalam. Cuma ada satu jalan agar semua dapat kuatasi dengan cepat. Tapi sebenarnya aku enggan mengubah diri ke dalam wujud ularku. Bagaimana aku bisa lepas dari pengaruh iblis kalau aku masih saja terus mengandalkannya? Tapi apa boleh buat? Tak ada jalan lain. Ada dua nyawa yang kini harus kuselamatkan. Nyawa Indah dan Pak Di Sularso. Kupejamkan mata. Perlahan ada hawa panas menjalar ke seluruh tubuh. Kemudian
Aku berteriak keras, tubuhku perlahan berubah. Seluruh kulitku muncul sisik-sisik ular berwarna keemasan. Mataku merah menyala, lidahku menjulur panjang dengan ujungnya yang terbelah. Pak Sularso dan Wardiman langsung menengok saking terkejut. Lalu keduanya nampak melongo melihat diriku yang kini telah berubah. Tapi tidak dengan makhluk-makhluk yang sejak tadi mengelilingiku. Mereka secara serentak langsung melompat menerjang sambil menyeringai. Tapi tak masalah. Sekejap mata, seluruh makhluk-makhluk itu habis terhempas gelombang pukulanku yang dahsyat. Musnah terbakar menjadi abu. Adik-adiknya yang sedang mengerubung Ki Loreng nampak terkejut. Mereka menjerit melengking persis seperti kakaknya tadi. Tapi tiba-tiba saja jumlah mereka berkurang drastis. Rupanya kemampuan mereka memperbanyak diri berasal dari sang kakak. Sehingga ketika sang kakak musnah, hasil duplikatnya pun ikut musnah. Kini jumlah mereka hanya sekitar puluhan saja. Nampaknya inilah jumlah mereka yang sebenarnya. Sebagian dari mereka langsung melompat memburu ke arahku. Tapi nasib mereka sama seperti kakaknya, terbakar menjadi abu saat terkena pukulanku. Aku langsung memburu sisanya yang masih mengerubungi Ki Loreng. Tapi rupanya makhluk kerdil itu ciut juga nyalinya. Mereka langsung kabur berlarian terbirit-birit, masuk dan hilang di telan gelapnya hutan. Ki Loreng yang nampak kelelahan dan terluka masih sempat menunduk memberi hormat ke arahku. Lalu kemudian harimau jadi-jadian itu melompat pergi dan hilang masuk ke dalam hutan. Kini tinggal Wardiman dan Pak Sularso. Keduanya nampak ketakutan saat aku datang mendekat, sambil mendesis-desiskan lidahku yang bercabang. Tapi memang benar kata Pak Sularso, Wardiman sudah gila. Dia nekat melompat dan menyerang ke arahku dengan keris terhunus di tangan. Dan hasilnya sudah bisa ditebak. Kerisnya patah saat berbenturan dengan sisik emasku yang sekeras baja. Lelaki itu pun terpelanting ketika coba menyerangku dengan tangan kosong. Memang sudah hilang akal dia. Diserang seperti itu aku sangat marah. Setengah mati aku coba meredam emosi, tapi tak bisa. Pengaruh iblis sangat kuat terasa bila aku ada dalam wujud silumanku ini. Akhirnya dengan satu kibasan tangan, Wardiman langsung tercengkang, lalu kelojotan dengan tubuh membiru dan mulut yang berbusa, meregang nyawa keracunan. Pak Sularso ketakutan melihat adiknya terbujur kaku di hadapannya. Dia berangsur-angsur mundur sambil memanggil terbata-bata. Yuda, panggilnya pelan. Suara panggilan Pak Sularso seperti menyadarkanku. Lalu ku coba berusaha menguasai diri. Ku ambil posisi duduk bersila. Ku atur nafasku mencoba mengembalikan wujudku seperti semula. Perlahan sisik emas di sekujur tubuhku menghilang. Ada hawa dingin di sekitar pusarku, bertanda aku telah normal kembali. Kini aku telah kembali ke wujud manusia. Tapi Pak Sularso masih ragu, tak berani mendekat. Aku segera bangkit mendekati Pak Sularso sambil mengelurkan tangan untuk membantunya berdiri. Pak Sularso nampak masih ragu, tapi akhirnya menyambut uluran tanganku sambil bertanya lirih. Yuda, ini benar kamu? Aku tersenyum sambil menjawab, iya Pak De, ayo kita bawa pulang Indah sekarang. Ucapku coba menenangkan. Akhirnya Indah kami bawa keluar dari dalam gua. Kemudian gua itu kami hancurkan supaya tak ada lagi orang yang mengikuti jejak sesat Wardiman. Dan makhluk-makhluk kerdil yang kabur tadi tak kembali bersarang. Singkat cerita, Indah berhasil kami bawa pulang. Ibunya sangat bahagia melihat anaknya pulang dengan kondisi baik-baik saja. Indah nampak terpukul begitu mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Tapi dia juga lega karena dirinya terbebas dari mara bahaya. Aku dan Pak Sularso masih bertahan sejenak di rumah Indah, berjaga-jaga bila mana ada gangguan susulan. Kami duduk-duduk di teras, sementara Indah sedang beristirahat di kamar ditemani ibunya. Terima kasih Nak Yuda. Kalau tak ada Nak Yuda, kami tak bisa membayangkan bagaimana nasib Indah, ucap lelaki itu pelan.
Dia nampak jadi sedikit segan semenjak melihat sepak terjangku saat di hutan tadi, membuatku jadi merasa tak enak. Sama-sama Pak D. Mudah-mudahan mulai saat ini, Indah beserta ibunya sudah aman. Tak ada lagi yang mengganggu. Aku membalas sambil tersenyum. Maaf, kalau boleh aku bertanya, itu tadi Nak Yuda pakai ilmu apa? Dahsyat sekali. Pujinya sambil geleng-geleng kepala. Ilmu setan Pak D, warisan bapak saya. Jawabku sekenanya. Sebenarnya saya enggan menggunakan ilmu seperti itu. Tapi bila keadaan mendesak, apa boleh buat? Sambungku lagi. Oh begitu. Tapi jujur, seumur-umur aku malang melintang di dunia kebatinan. Baru kali ini aku melihat ilmu sedahsyat itu. Luar biasa. Pujinya lagi. Aku cuma bisa tersenyum kecil sambil membatin. Belum tahu saja dia. Itu belum seberapa. Ucapku dalam hati sedikit sombong. Tapi itu tadi makhluk apa Pak D? Baru kali ini aku lihat makhluk seperti itu. Tanyaku coba mengalihkan pembicaraan. Itu tadi makhluk-makhluk yang biasa dipelihara untuk pesugihan. Sejenis tuyul, tapi yang ini jauh lebih berbahaya. Aku mengangguk-ngangguk paham dan lanjut bertanya. Lalu kenapa harus menumbalkan Indah? Apakah gadis itu mau dibunuh lalu diumpankan untuk dimangsa makhluk-makhluk itu? Pak Di Sularso menggeleng keras lalu kembali menjelaskan. Bukan untuk dibunuh. Makhluk-makhluk itu biasanya minta disusui sebagai imbalan atas harta yang mereka Makhluk-makhluk itu biasanya minta disusui sebagai imbalan atas harta yang mereka berikan. Nah, Wardiman ingin menjadikan Indah sebagai ibu susu dari mereka. Aku terkejut. Ini mah gila. Tak dapat terbayangkan Indah menyusui makhluk kecil menyeramkan itu, apalagi kakaknya. Loh, tapi kan Indah masih gadis Pak D. Mana mungkin dia memiliki air susu? Tanya aku tanda belum paham. Gak masalah, karena yang dihisap makhluk-makhluk itu bukan air susu, melainkan darah. Balas sang Pak D serius. Hah? Pesugihan edan. Indah lama-lama bisa mati dihisap darahnya oleh makhluk-makhluk menyeramkan itu. Balasku tercengang. Ya begitulah. Pesugihan model begitu memang syaratnya seperti itu. Mereka minta istri atau anak perempuan untuk dijadikan ibu susu. Jelas Pak Di Sularso lagi. Wardiman tak bisa mengorbankan ibunya Indah karena sudah bukan istrinya lagi. Jadi cuma Indah satu-satunya yang memenuhi syarat untuk dijadikan tumbal. Sambung Pak Di Sularso. Aku banyak tahu hal-hal seperti ini waktu aku masih getol menimba ilmu kebatinan dari berbagai macam guru semasa muda dulu. Ada yang ilmu putih, ada pula yang hitam. Sambungnya lagi. Aku dulu juga hampir tergoda dan terjerumus, tapi rupanya Tuhan masih melindungiku. Ucap Pak Di Sularso lirih. Aku mengangguk-ngangguk tanda telah paham. Akhirnya setelah merasa situasi aman, aku pun pamit. Ibu Indah tak henti-hentinya berterima kasih kepadaku, makin membuatku tambah canggung. Beberapa hari berikutnya, kembali saat situasi jam makan siang di pabrik, waktunya rehat sejenak sambil bersenda gurau dengan teman-teman. Dan untuk kesekian kalinya, nampak Indah yang sudah mulai masuk kerja datang mendekat. Mas Yuda, ini ada titipan makanan dari ibu. Terus sekalian ada satu kotak lagi buat dibawa pulang. Ucap Indah sambil menyerahkan 2 kotak berisi makanan. Tapi kali ini gadis itu tak lagi menunduk malu. Dia sapa semua teman-temanku sambil terus mengumbar senyum manis. Sebaliknya, semua teman-temanku yang biasanya berisik malah berbalik terdiam, terheran-heran melihat perubahan sikap Indah yang drastis. Aku jadi geli sendiri melihat semua itu. Tapi tiba-tiba aku merasakan kehadiran sesuatu. Samar-samar terlihat ada sosok yang berdiri di belakang Indah. Apa mungkin Buto Ijo sang penjaga itu? Kembali kuperhatikan dengan lebih fokus, menajamkan mata batin. Dan ternyata, astaga, ada mayang kemuning berdiri di situ,
bertolak pinggang, melotot marah ke arahku. Mati aku. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.